Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meuti Hasania dengan NIM 19002066 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan membahas materi dari video yaitu praktek dan tugas ke-PR-an dalam sebuah organisasi. Setelah beberapa minggu yang lalu kita akan bahas dan mengenali siapa saja dan kenapa dan untuk apa dilakukan hubungan bagi dengan para publik internal dan maupun publik eksternal sebuah perusahaan atau lembaga. Sekarang kita akan membahas penjelasan jauh tentang praktek dan tugas-tugas dari PR ataupun praktisi PR di lembaga atau perusahaan tersebut. Tiga di antara yang kita bahas ada dua. Yang pertama yaitu terkait dengan siaran pers atau lebih dikenal dengan press release. Yang kedua yaitu jumpa pers atau konferensi pers. Jadi beda antara siaran pers dengan jumpa pers. Siaran pers atau informasinya atau beritanya yang kita rilis. Sementara jumpa pers yaitu kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di suatu wilayah yang kita undang untuk bertemu dan tatap muka menyampaikan suatu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan yang terakhir kita akan bahas adalah presentasi semuanya yang terkait dengan komunikasi tingkat tinggi dari praktisi PR yang ada di lembaga atau perusahaan kita bekerja. Yang pertama yaitu siaran pers atau press release. Sebenarnya press release itu adalah berita, informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga atau organisasi, tentunya melewati tangan-tangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan dan termasuk proses produk-produk jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Pendapat dari Ron H, seorang praktisi PR atau penulis buku internasional siaran pers itu adalah berita yang disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya sekedar kegiatan, tidak lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk dengan segel sesuatu yang memang dipublish dan itu didesain dengan sedemikian rupa. Jadi jadi komunikasi yang tertulis didesain sedemikian rupa sehingga masih bisa dimanfaatkan, bahkan seperti apa berita-berita yang ditulis dalam pers release ini agar mampu sampai ke khalayak yang memang jadi target market kita. Seberapa panjangnya bentuk isi dan bagaimananya mendesain itu sudah menjadi suatu kekuatan yang sebenarnya harus diketahui oleh para praktisi PR. Jadi, serta-merta seluruh informasi dituangkan dalam beberapa kertas yang begitu panjang, tapi bagaimana mengkulitinya menjadi satu statement yang terbiasa, dan itu mengkalkulasi keseluruhan informasi yang kita inginkan. Mungkin sekian menit atau satu berita, apakah berita elektronik, televisi, di radio, ataupun di media cetak, itu memang tidak perlu panjang. Kita tidak perlu lama, bahkan hitungannya hanya menit. Dan bagaimana berita yang panjang, begitu banyak iklan yang kita ingin tawarkan begitu besar, hasratnya begitu tinggi, tapi tak tertuangkan dalam beberapa menit saja. Merupakan skill yang tidak bisa dibuat-buat dan memang syarat luar biasa beratnya menjadi praktisi PR di sebuah organisasi, maka wajar mereka dibayar mahal. Siaran berita atau news release adalah pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis dari orang yang kita sebut praktisi. Bentuknya macam-macam, yaitu seperti bentuk artikel, berita, foto, video yang dipublish di media massa, tidak hanya cetak saja tapi sudah elektronik, sehingga bagaimana memilah dan memilih. Yang kedua yang disampaikan oleh Frank Chafkin
ada sedikit berbeda, lebih kepada bentuknya yang berupa artikel, berita, dan lain sebagainya. Perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers yang menjadi gawainya praktisi PR dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan satu informasi mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi, lebih kepada itu. Sementara siaran pers tujuannya berbeda, yaitu tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi tetapi kepada pembina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra pandang dengan penilaian yang baik publik dari anggota masyarakat atau lembaga kita. Kalau berita, mereka memberitahukan peristiwa sifatnya gagasan dan masalahnya bersifat dengan umum, tetapi siaran pers cenderung lebih mendidik atau memberitahukan tentang peristiwa gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi ada pers mendidik untuk bisa mengetahui peristiwa itu secara dalam. Yang ketiga yang membedakannya yaitu melaporkan fakta. Kalau berita hanya sekedar melaporkan, tetapi bedanya dengan siaran pers itu fakta sesungguhnya, fakta empirik sebagaimana apa adanya. Berbeda dengan siaran pers adalah siaran pers yang memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta-fakta yang merugikan perusahaan. Jadi kalau ada fakta yang merugikan dalam proses kita menyelesaikan, kita desain kembali untuk memperbaiki, kita bisa menjadikan siaran pers ini untuk menutupi agar perhatian publik tidak kepada fakta yang apanya, tapi cenderung buruk yang merugikan citra perusahaan, dan kita tutupi dengan kondisi yang layak dengan mempusatkan perhatiannya fokus pada fakta yang lebih menguntungkan. Jadi memang dimanfaatkan untuk siaran pers, maka siaran pers lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan UMR, negara atau perusahaan besar yang memiliki masalah publik yang sudah mencium dan mengenali, bahkan berinteraksi dengan masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk mencari tahu, meluruskan berita itu, kadang-kadang kalau hanya berita yang naik di media itu mereka apa adanya akan ditawarkan sedemikian rupa dipublish, nilai berita akan menjadi sangat tinggi. Berbeda proses pemanfaatan siaran pers, itu kita perbaiki faktanya. Perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian publik tidak kepada fakta yang dalam tanda kutip bermasalah tadi, tapi dialihkan pada fakta yang jauh lebih buruk, tapi mulai teralihkan pada fokus yang lebih baik, yaitu biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan negara kita. Ada masalah yang begitu besar, mengalihkan perhatian, mengelola siaran perhatian. Soal 4 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Tentu saja dilakukan oleh para praktisi PR di lembaga atau di perusahaan, dan perusahaan manapun dan bekerja sama dengan media yang memang sudah ditunjuk. Yang pertama yaitu siaran pers dimuat sebagaimana adanya, apa adanya. Jika format memang sudah sesuai dengan media massa yang bersangkutan, maka kita masuk. Artinya apa adanya. Kalau medianya berkehendak seperti itu dan tidak bisa berubah formatnya, ya udah kita tinggalkan, kita tinggal ikuti pakemnya saja. Yang kedua yaitu siaran pers ditulis ulang oleh media. Maka kita sudah buat sedemikian rupa, kemudian kita berikan kepada media, lalu media ditulis ulang dengan format berita. Jadi formatnya diganti oleh media, oleh wartawan, editornya.
penulisnya, tetapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari berita yang akan dinaikkan. Jadi bahasannya dari sisi format yang diganti, nanti akan dilihatkan lagi sebagai publish. Kita kondisikan duduk bersama sudah sesuai apa belum, karena berita yang ditulis oleh lembaga biasanya cenderung bukan berita dengan siaran berbeda, sebagaimana harusnya dilakukan oleh setiap media. Yang ketiga yaitu didapatkan jika susunannya berkepanjangan, karena perusahaan cenderung masuk wartawan, editor, media dan konteks ini mereka sudah punya pakem. Untuk jenis siaran pers yang pertama yaitu pengumuman jadwal peristiwa. Isinya adalah informasi mengenai informasi peristiwa atau keadaan atau cara yang akan diselenggarakan untuk menarik khalayak atau publik, termasuk media massa. Biasanya sifatnya undangan untuk media massa. Yang kedua itu pengumuman untuk media massa atau pengunggahnya, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang terjadi untuk mengajak para media yang ada untuk mempersiapkan peliputannya, agar mereka mempersiapkan diri untuk meliputi acara yang kita adakan. Dan pengumuman tidak boleh dari satu halaman. Biasanya itu aturan mainnya, bahwa Humas dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan itu berjalan langsung. Yang ketiga yaitu siaran berita yang isinya berupa peristiwa, pidato, ceramah. Biasanya seseorang pimpinan tokoh dalam acara tertentu atau konferensi berupa nasihat, sehingga banyak pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Sebelum siaran pers ada beberapa pertimbangan khusus untuk para praktisi humas serta calon praktisi humas. Yang pertama itu siapa yang akan ingin kejar supaya press release menarik buat mereka. Jadi targetnya harus jelas. Apakah akan memberikan informasi baru atau tidak, karena cenderung berbeda. Kalau hanya mengulang informasi yang sudah tahu membahas, kalau biasanya ada informasi baru buat mereka untuk didengarkan atau untuk diikuti. Yang ketiga yaitu apakah karena mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang akan dibuat, semakin besar pula pertimbangan untuk memberikan dampak. Media apa yang akan kita manfaatkan mencapai yang akan tertarik market atau publik yang kita jadikan target untuk sampai ke tangan mereka. Siaran pers perlu diberikan tanda. Yang pertama yaitu untuk diterbitkan segera. Itu penting untuk praktisi PR dimanapun. Yang kedua yaitu untuk diterbitkan sebelum tanggal apa, harus diberi penjelasan. Makanya pengalaman keinginan untuk belajar memahami berita menjadi PR yang harus dipahami oleh praktisi PR atau praktisi humas atau PR perusahaan dimanapun berada. Ada beberapa hal yang harus juga kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama yaitu soal subjek yang selalu dinyatakan dalam awal kalimat. Subjek adalah bidang kegiatan yang kita lakukan, dan sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek. Sebaiknya dihindari dulu dari kesan promosi. Jadi jangan sampai di awal kalimat ada nama perusahaan. Ini nama perusahaan. Ini jadi nilai jualnya akan tendensi masyarakat, ada maksudnya ini. Jadi sebaiknya diletakkan di tengah atau di bagian akhir. Bila perusahaan disorot, beda ketika perusahaan saat disorot oleh masyarakat melalui media, maka dijadikan subjek merupakan sangat penting. Yang kedua itu paragraf 1
Paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Paragraf utama sangat akan menentukan tingkat ketertarikan masyarakat untuk membaca berita yang kita rilis. Menarik atau tidaknya jadi sangat ditentukan oleh paragraf pertama. Tujuan untuk memudahkan para pembaca kepada masyarakat, kita ingin membaca atau mengetahui rilis atau berita yang kita buat untuk mengetahui dengan cepat. Jadi ada paragraf pertama. Kalau tidak memperhatikan isi, kadang-kadang berita itu ditinggalkan oleh orang lain. Semakin tinggi experience dan praktisi humas atau PR, lembaga semakin jeli melihat kondisi ini untuk dimanfaatkan. Tujuan unsur penting dalam siaran pers yang perlu dipahami, yaitu kita juga sudah bahas beberapa di antaranya. Subjek apa yang akan dituturkan oleh cerita yang dibuat, perusahaan yang bersangkutan, lokasi yang bersangkutan, unggulan pesan atau manfaat apa yang bersangkutan yang diberikan oleh lembaga untuk masyarakat. Penerapan pesan, kegunaan siapa yang menggunakan dan pihak mana saja yang menggunakannya merupakan unsur penting lain dari siaran pers. Rincian warna, ukuran, bentuk, penampilan sangat mempengaruhi mata dan keinginan tujuan masyarakat yang ketika melihat berita itu. Jadi media memang sudah diminta, dan sumber di mana produk itu diperoleh, karena kalau terkait dengan produk yang kita publish, maka produk itu nanti bisa diperoleh dimanapun harus ada kejelasan. Jangan hanya mengawang-awang tanpa kejelasan sehingga akhirnya lepas. Sehingga tujuan utama kita membuat kita tertarik dan ada step berikutnya, tapi jangan sampai putus step tersebut ketika tidak ada sumber. Yang jelas keinginan mereka untuk mendapatkan produk di mana adalah urusan bagaimana keterkaitan berita dengan pihak jurnalis, mulai dari judul, baris tanggal, soal link, soal teras intro, dan berbagai macam. Itu adalah skenario memang sudah didesain. Jadi lebih banyak kita berurusan dengan jurnalisnya, dengan editornya, dan mereka sampaikan sehingga kita nanti sepakat atau tidak, atau kita justru sudah tahu bekerja sama baik dengan media tertentu. Kita tinggal menyesuaikan seperti apa saja. Pembuatan siaran pers perlu dipahami bagian lainnya, yaitu yang diperlukan. Yang pertama itu data, fakta yang menarik, jangan sekedar data yang terbiasa saja, tetapi betul-betul yang punya daya saraf yang ingin tahu dari masyarakat. Yang kedua itu penyampaiannya harus segera mungkin, peristiwa setelah adanya peristiwa itu. Jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita sudah lewat. Langsung ke meja redaksi sehingga tidak tertunda beritanya. Jadi ada kejelasan hubungan dengan kerjasama yang hebat antara media dengan kita sehingga bisa langsung ke mereka. Memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media harus karena tidak bisa kehendak kita saja. Mereka juga punya treatment sendiri. Menyampaikan isu untuk memperoleh reaksi masyarakat, kemudian membuat siaran pers, juga prasosialisasi. Media akan sangat paham, kemudian akan bernegosiasi dengan kita atau kita sendiri memberikan masukan, misalnya berita di awal dulu untuk naik ketika peristiwa itu akan kita naikkan, maka di awal ini sudah ada prasosialisasinya. Yang kedua itu kita akan membahas tentang konferensi pers. Berbeda dengan pers rilis, maka konferensi pers berbeda lagi konteksnya. Kalau pers rilis yang kita rilis beritanya tanpa kita ketemu langsung dengan jurnalis, tapi kalau jumpa pers maka otomatis kita yang menjadi tokohnya, menjadi sumber informasinya, dan para media kita undang untuk mendengarkan statement yang kita sampaikan saat satu waktu, satu tempat bersama, sehingga nanti pada akhirnya diharapkan berita
itu rilis bersamaan pula setelah konferensi itu selesai. Ini merupakan kegiatan mengundang. Kita menyampaikan yang akan ditulis yang akan menulis adalah seluruh jurnalis dari seluruh media yang kita undang. Ditempatkan yang sama dengan cara mereka masing-masing. Beritanya akan naik secara berbeda dengan skenario yang tidak sama, tapi kontennya tentang apa yang kita sampaikan sama. Kerja toko atau sumber berita atau praktisi humas akan menjadi sorotan. Bisa saja bukan praktisi PR-nya, tapi misalnya mengambil kebijakan yang dipilih oleh perusahaan yang sudah dilirik oleh praktisi PR, karena yang lebih tahu adalah praktisi PR dari lembaga atau perusahaan. Apa itu kegiatan konferensi pers? Mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang punya nilai berita yang telah disiapkan secara matang. Amat sangat matang oleh lembaga karena langsung dia yang akan menyampaikan. Jadi memang produk knowledge terkait dengan peristiwa atau produk yang akan disampaikan adalah orang yang kapabilitas produk knowledge-nya tinggi, kemampuan komunikasinya di depan khalayak juga tinggi, seperti public speaking yang bagus, sehingga mengundang kondisi-kondisi yang ingin tahu, sehingga para jurnalis membuat berita dengan enak karena informasinya lugas dan sampai dengan indah di telinga mereka masing-masing. Tujuan konferensi pers yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi positif, mustahilkan negatif informasinya. Jadi informasi positif publik tentang perusahaan atau lembaga. Yang kedua itu menetralisasikan atau membantah berita-berita yang tidak benar, diluruskan pada saat jumpa pers. Yang ketiga itu meningkatkan citra dengan melakukan jumpa pers, maka berita yang akan naik di mana-mana dalam satu waktu bersamaan, sehingga semua kuping masyarakat akan mendengarkan berita itu. Yang keempat itu membina hubungan dengan pers. Dengan mengundang banyak pers, mereka bisa paham mengerti hubungan emosional yang terbangun. Kedekatan emosional terbentuk. Jadi sekaligus tanpa disadari hubungan perusahaan atau lembaga praktisi PR dengan para jurnalis dengan media secara umum yang begitu banyak kita undang akan terjalin lebih baik. Pada masa yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya berbeda dengan pers release, karena konferensi pers kita yang akan menjadi sorotan, kita yang akan menjadi sumber beritanya, maka dimulai dari konteks yang kita susun dan rencanakan sedemikian rupa. Yang pertama yaitu persiapannya, yaitu mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari sebelum acara. Etikanya 3 hari, tapi dalam prakteknya sehari sebelum konferensi pers. Kenapa perlu 1 hari atau 3 hari? Karena berita itu banyak, jadi kadang-kadang jurnalis atau jumlah wartawan satu media itu terbatas. Mereka perlu membagi tugas, belum lagi dalam mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa. Yang kedua yaitu kita atau lembaga perlu mencek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Jadi jangan dikirim kemudian selesai, karena bisa saja dalam perjalanan ada kondisi undangan tidak sampai. Jadi praktisi PR perlu mericek kembali apakah undangan sudah diterima oleh redaksi dan tanyakan kepada kesediaan jurnalis atau wartawan yang akan hadir, siapa orangnya, kapan perlu, bisa mendapatkan nomor kontaknya langsung, sehingga kita sudah dapat menghubungi para jurnalis, dan kita juga sudah tahu apakah mereka datang atau tidak. Yang ketiga itu menyiapkan press release-nya
erat kaitannya dengan yang disampaikan dalam konferensi pers. Jadi press release kemudian akan dibaca, dipahami sebagai produk release oleh orang yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan, apakah itu praktisi PR atau humasnya, atau pimpinannya, atau memang orang yang dipilih kompeten terkait dengan perusahaan itu. Jadi harus dilihat dengan press release didesain bersama dengan para praktisi PR lembaga atau perusahaan. Yang keempat yaitu perusahaan bersama dengan praktisi PR perlu menunjuk juru bicara. Ini yang dibilang tadi siapa juru bicaranya. Bisa saja berbeda, bisa saja pimpinan, bisa saja pengambil kebijakan yang lain, bisa saja praktisi PR-nya langsung, atau orang yang dipandang paling cocok, paling menguasai materi itu, yang paham betul mengenai apa yang akan disampaikan. Jadi produk release yang harus paling mengerti, dan ingat tidak hanya produk release, tidak sekadar paham, tapi kemampuan berkomunikasi di depan publiknya harus baik. Jadi kalau tidak baik, jangan tampil, bisa berantakan. Karena ingat, kemampuan wartawan mengejar berita, mencari celah, itu sudah makanan wartawan dan jurnalis. Kalau tidak perlu hati-hati, bisa di luar ekspektasi, bisa bermasalah karena itu langsung dan akan dicoret oleh informasi atau direcord oleh informasi media. Jadi kita sampaikan atau salah menyampaikan, maka perlu kehati-hatian, perlu keprofesionalan untuk menunjukkan siapa juru bicara yang pas, paling tepat, paling betul, paling mampu menyampaikannya di depan publik. Yang kelima yaitu menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah wartawan. Tempat kalau bisa menyenangkan, yang lebih mudah dicapai dari sisi transportasi apapun. Kemudian menampung keseluruhan media. Ingat, media itu tidak terbatas orang-orang, tapi kadang-kadang peralatan, sehingga memang perlu kondisi yang luas, kondisi yang terbuka, sehingga kalau indoor berarti lebih luas dan lebih besar, kalau di luar kan lebih nyaman lagi. Yang keenam itu persiapan alat bantu. Ini yang perlu diperhatikan saat sekarang ini, dan lain sebagainya, seperti mikrofon, screen, speaker, memang sudah siap pakai dan sudah dipastikan berfungsi dengan baik, karena kita akan dikejar oleh jam tayang, perhitungan waktu, karena media tidak punya waktu yang panjang untuk bisa mengulang-ulang menunggu karena deadline. Berita yang terkait dengan deadline, profesionalitas kita sangat ditentukan oleh hal-hal yang kadang-kadang kita anggap tidak terlalu penting, tapi ternyata buat orang simpulannya menjadi mengerikan atau sangat penting. Ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini tidak terlalu penting, tapi ternyata ini bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, sehingga perlu memang diperhatikan mau tidak mau. Yang pertama itu siapkan makanan penunjang. Nama juga kita juga mengundang orang, maka mengundang wartawan atau jurnalis dan tamu lainnya, maka kita yang dianggap penting untuk mengetahui hal itu apabila diperlukan sesuai pada jam yang akan diadakannya. Jadi akan terasa kekeluargaannya di sini. Yang kedua itu siapkan media kit atau gamage, paling tidak souvenir bagi tamu. Para jurnalis jadi pulang pun mereka merasakan ada ketertarikan antara tamu media yang hadir dengan perusahaan atau lembaga. Membuat daftar hadir, ini juga penting. Buku tamu khusus untuk wartawan, sehingga kita tahu data khusus yang nanti kita bisa kontak langsung one by one ketika kebutuhan tertentu dengan media yang kita anggap paling tepat. Jadi hubungan rilis itu menjadi data utama kita nanti. Yang ketiga itu durasi konferensi pers, diatur secara ringkas mengingat waktu untuk wartawan terbatas, karena kerja wartawan dan jurnalis itu adalah deadline, dikejar oleh waktu, tidak seperti kita yang bisa bersantai-santai.
Mereka bersantai-santai. Mereka makanya bermain di 5W1H. Tembak langsung, kerja berita sampai titik jenuh yang mereka pikir sudah selesai, sudah merekam, akan closing karena tidak berpanjang-panjang mulai dari A sampai Z. Mereka akan kejar masalahnya. Yang keempat itu ketika terdapat pertanyaan, artinya akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan tokoh yang kita anggap sebagai perwakilan perusahaan tadi untuk menyampaikan rilis berita yang kita buat, tidak akan ada tanya jawab dengan para wartawan. Jika ada pertanyaan dalam konferensi pers itu di luar topik, kadang-kadang murah sekali cari celah, maka hati-hati. Bahkan di luar bidang, setidaknya di luar topik harus tetap dijawab, tapi dengan jawaban-jawaban yang sangat amat mendukung lembaga, mendukung citra lembaga. Jadi jangan sampai terpeleset. Maka yang menjadi syarat utama, yang menjadi tokoh, jadi sentral berbicaranya yang mau mewakili lembaga itu adalah orang yang sangat tahu dengan produk perusahaan dan orang yang paling mengerti ketika menghadapi jurnalis atau wartawan, dan orang yang paling memiliki kemampuan dalam menghadapi publik atau public speakingnya yang handal. Apabila terdapat wartawan atau jurnalis di luar undangan, jadi jangan diusir selama persediaan kursi atau persediaan tempat lainnya, maka layani saja dengan baik, karena di luar prediksi kadang-kadang tidak diundang. Ini justru memberikan dampak yang luar biasa terhadap berita yang ingin kita rilis. Ini juga sebagai layanan kita kepada media. Kadang-kadang mereka butuh informasi, kebetulan mereka lewat dan dapat berita informasi dari temannya, dan karena temannya mereka datang. Dalam konteks konferensi pers yang bertujuan untuk memperkenalkan acara, kegiatan, peristiwa terhadap media yang kita undang dalam rangka memberikan statement atau penjelasan, maka diperlukan bagi lembaga itu memilah atau memilih dan menentukan siapa tokoh orang yang mewakili perusahaan untuk menjadi sumber berita. Harus orang-orang yang mewakili wawasan terhadap produk relate, harus orang yang paham tentang persoalan dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik di depan publik, karena yang dituntut dari sumber berita ini yang akan kita pilih dari lembaga atau perusahaan adalah orang yang akan memiliki wawasan itu, intinya terkait dengan kemampuan komunikasi yang baik. Baiklah, itu yang hanya dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.